Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika wajib. Kali ini kita sudah bertemu di pertemuan ke-9. Masih membahas masalah yang sama atau submateri yang sama, yaitu jarak titik ke garis. Sebagaimana seperti kemarin, tujuan pembelajaran kita tetap sama, yaitu pertama, kalian bisa mendeskripsikan jarak titik ke garis. Yang kedua, kalian mampu menentukan jarak titik ke garis. Dan yang ketiga, kalian mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan jarak titik ke garis. Oke, kita lanjut mengingat kembali materi sebelum ini, yaitu tentang rumus-rumus yang penting yang digunakan untuk mencari jarak titik ke garis. Perlu kalian ketahui bahwa rumus-rumus yang penting untuk mencari jarak titik ke garis itu didasari oleh konsep mencari jarak titik ke garis, yaitu ketika kita punya titik dan garis, maka untuk mencari jaraknya kita harus memproyeksikan titik tersebut kepada garis yang jatuhnya bersifat tegak lurus. Oke, misalkan titik itu A, maka kita proyeksikan kepada garis G misalkan, maka A diproyeksikan ke garis G menjadi A aksen terhadap garis G itu bersifat tegak lurus. Nah, untuk rumus-rumus yang penting, kita ingat kembali rumus yang penting pertama adalah tinggi segitiga sama sisi. Tinggi segitiga sama sisi. Jika kalian punya segitiga sama sisi, yang sisinya semua sama, terus dicari tingginya, maka rumus cepatnya adalah tinggi segitiga sama sisi itu adalah setengah rusuk akar 3. Jadi kalau kita punya rusuknya misalkan 4 cm, berarti setengah dikali 4 dikali akar 3. Jadi jawabannya 2 akar 3 cm. Yang kedua, perbandingan luas pada segitiga siku-siku. Perbandingan luas segitiga pada segitiga siku-siku yang bisa dibagi juga menjadi segitiga siku-siku, ya ini. Oke, maka kalau kita punya ini A, ini B, ini C, kemudian D, kalian ingat bahwa setengah kali alasnya B, tingginya A, kemudian kalau kita balik ini menjadi tengkurap, berarti segitiganya dibalik tengkurap, berarti setengah kali alasnya berubah menjadi C, kemudian tingginya berubah menjadi D, sehingga setengahnya dapat dibagikan. Kemudian kalau kita mencari D, jarak titik ini ke garis ini, berarti D sama dengan AB dibagi C, karena C pindah ruas kali pindah ruas jadi bagi D. Yang ketiga, kita punya rumus segitiga sembarang. Segitiga sama kaki dulu. Kalau mencari tinggi segitiga sama kaki, maka kita gunakan Pitagoras. Ini gunakan teorema Pitagoras. Oke, misalkan kita punya segitiga sama kaki seperti ini. Nah, kemudian kita mencari tingginya, maka ini dapat kita pakai teorema Pitagoras. Seperti biasa, kalau dicari tingginya, maka sisi miring kuadrat kurang sisi yang lain. Yang keempat, kita juga belajar kemarin untuk segitiga sembarang. Tinggi segitiga sembarang. Kenapa berkaitan dengan tinggi? Karena jatuhnya tegak lurus. Jarak titik ke garis itu jatuhnya tegak lurus. Titik ke garisnya diproyeksikan dan jatuhnya tegak lurus. Maka sejak tadi kita bicara tinggi, karena kalau tinggi itu biasa tegak lurus, bukan biasa memang sifatnya. Tinggi segitiga sembarang sekarang. Segitiga sembarang. Oke. Bagaimana tinggi segitiga sembarang? Misalkan ini adalah A, ini B, ini C. Kemudian di sini seperti ini. Atau kita misalkan misalkan saja ini misalkan adalah titik A, titik B, kemudian ini C, maka di sini C aksen. Ini jatuhnya siku-siku. Kalau dia bilang segitiga sembarang, berarti semua sisinya tidak sama ya. Semua titiknya tidak sama, tidak bisa dibagi secara sisi, tidak bisa juga dibilang siku-siku, tidak bisa dibilang sama kaki, berarti dia sisinya beda-beda nih. Nah, maka apa yang berlaku untuk ini mencari CC aksen? Maka langkah pertama kita harus mencari dulu AC aksen.
Bisa BC aksen juga tidak masalah. Ibu ambil AC aksen, maka yang terdekatnya adalah AC kuadrat ditambah. Dia terletak di AB, berarti AB kuadrat dikurang. Yang jauh itu BC, BC kuadrat. Per 2 kali dia terletak di AB, berarti AB. Oke. Kalau kita cari BC aksen, Bu, bisa nggak, Bu? Bisa. BC aksen terletak dekat dengan BC, berarti BC kuadrat ditambah. Karena BC aksen itu masih terletak di AB, berarti AB kuadrat dikurang. Yang jauh itu AC, AC kuadrat dibagi dengan 2AB, masih sama. Nanti setelah kita dapat CCA, kita sudah dapat AC aksen, maka CC aksen pakai Pitagoras. Akar dari AC kuadrat dikurang, bukan ditambah. Kenapa? Karena dia sisi miring. AC kuadrat dikurang AC aksen, karena sudah dapat AC aksen. Nah, itu pengantar kita. Sebelum kita masuk ke soal-soal, kembali diingat bahwa kita akan mencari jarak titik ke garis dengan cara memproyeksikan titik tersebut terhadap garis dan sifatnya tegak lurus. Oke, kita lanjut ke contoh soal 6. Karena pertemuan kemarin, pertemuan 8, kita sudah membahas sampai contoh soal 5. Kita lanjut ke contoh soal 6. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Maka kita tulis ini panjangnya 12 cm, 12 cm, 12 cm. K adalah titik tengah rusuk AB. Maka K itu titik tengah rusuk AB, di sini berarti 6. Kenapa? Karena yang bagi 2 kan tengah. Lanjut. Jarak titik K ke garis HC. Nah, garis HC kita hubungkan. Garis HC. Ini garis HC. Oke. Berarti kita pandang segitiga ya langsung. Karena sudah ada 3 titik. Berarti KHC. Dimana K itu titik, berarti kita taruh di atas. Kita lihat dulu apakah dia segitiga sama sisi K, sama kaki, atau segitiga siku-siku, atau bahkan segitiga sembarang. Kita coba pandang segitiga. Oh, kita tulis dulu di sini. Pandang segitiga KHC. Oke. Dimana K di atas, HC-nya di bawah. Ingat, titik selalu di atas, bawahnya pasti garis. Kalau kita masih menganggap bahwa dia segitiga, belum kita tahu apa. Nah, sekarang, apa saja yang kita sudah punya? Yuk, kita hubungkan dulu ini K dengan KC. Oke, yang kita sudah punya paling mudah adalah kita punya HC. Angka pertama, HC. HC itu apa? HC itu adalah diagonal sisi atau bidang dari kubus, ya kan? Bidang dari kubus. Berarti rumusnya adalah rusuk akar 2. Berarti jawabannya adalah 12 akar 2. Ya, HC-nya sudah dapat. Yang kedua, setelah cari HC, kita cari KC lebih mudah. KC berarti kita pandang segitiga. Kalau mencari jarak titik K ke C, berarti kita pandang segitiga KBC. Pandang segitiga KBC. Oke, dimana siku-sikunya kalau KBC berarti siku-sikunya di B. Ya, kita tulis siku-sikunya di B. Kemudian di sini misal K, di sini misal C ya. Yang sudah ada BK-nya itu adalah 6, kemudian BC-nya 12, maka yang dicari KC atau CK-nya. Nah, berarti KC sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 12 kuadrat itu adalah 144. Kalau kalian mau hitung manual boleh, ibu pecah boleh. 6 kuadrat dikali 2 kuadrat. Karena 6 kali 2, 12. Ibu pecah. Karena di sini mengandung 6. Kalau di sini mengandung 4 mah ibu pecah jadi 4 dengan 3. Karena kebetulan di sini 12, 6, maka ibu pecah 2 kali 6. Ibu ulangi ya. Kalau misalkan di sini 4, maka ibu akan pecah 4 kali 3 di sini. Kalau 3, Bu, ya ibu pecah 4 kali 3. Tapi kalau dia 6, ibu pecah 2 kali 6. Kalau nggak bisa dipecah, ya hitung biasa. Ini juga dihitung biasa sama bisa. Ini 6 kuadrat. Oke. Maksud ibu supaya gini, 6 kuadratnya ibu keluarkan karena sama-sama 6 kuadrat. Berarti 6 kuadrat, buka kurung. Karena 6 kuadrat sudah ibu ambil, sisa 2 kuadrat. Ditambah 6 kuadrat sudah ibu ambil, berarti masih sisa 1. 1 tapi nggak ditulis. Biasa kan kali 1 tapi nggak ditulis. Berarti akar dari 6 kuadrat dikali 5. Kok bisa 5? 4 kuadrat tambah 1. 5. Baru keluarkan 6-nya, akar dari 6 kuadrat, akar dengan kuadratnya mati 6. 5-nya nggak bisa, akar 5.
Hitung manual Bu, boleh nggak? Boleh, sama hasilnya sama. Maka HC-nya kita dapat 6 akar 5. Kita tulis dulu ya. HC-nya 12 akar 2. Kemudian KC-nya adalah 6 akar 5. Yang kita cari sekarang adalah KH. Oke, KH. Untuk mencari KH pandang segitiga. KH berarti kita pandang segitiga HDK. Otomatis siku-sikunya pasti di D. Oke, makanya konsep titik ke titik harus kuat sehingga kamu bisa langsung pandang segitiga mana. D, kemudian di sini H, di sini K. Oke. Sekarang yang kita sudah punya HD-nya sudah ada. HD-nya berapa? 12. DK-nya, ternyata DK-nya itu sama dengan KC. Oke, ternyata DK sama dengan KC. Kenapa bisa sama, Bu? Ya iya, ini 6, di sini 12. Sama dong, 6, 12. Berarti DK sama dengan KC. DK sama dengan KC berarti DK-nya adalah 6 akar 5. Karena KC-nya 6 akar 5. 6 akar 5. Oke, kita mulai. Berarti kita mencari lagi HK. HK sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 6 akar 5 kuadrat. Nah, karena ini Ibu punya 12 dengan 6, berarti Ibu pecah lagi. Boleh, boleh. 12 itu menjadi 6 kuadrat dikali 2 kuadrat. Masing-masing kuadratin. Jangan 6 aja yang dikuadratin. Kalau di sini ada 4, Bu, 4 dengan 3 Ibu kuadratin. Cuma untuk memudahkan. Jadi ini 6 kuadrat dikali akar 5 kuadrat, ya 5. Langsung kita tulis. Lanjut. 6 kuadratnya keluarin, Bu. Karena dia sama. 6 kuadrat buka kurung. Sisa 2 kuadrat ditambah 5. Oke. Karena 6 kuadrat diambil berarti sisa 2 kuadrat. 6 kuadrat diambil berarti sisa 5. Karena kalau kali masuk jadi ini, kali masuk lagi jadi ini. Terus, Bu, jadinya HK-nya berapa? Kita lanjut. HK sama dengan akar 6 kuadrat dikali dengan 4 tambah 5, 9. 6 kuadrat ketemu akar mati sisa 6. Akar 9, 3. 6 kali 3, 18. Oke. Kita dapat HK-nya 18. Terlihat bukan sama kaki, bukan sama sisi. Dan ini kalau ketemu ini dikuadratin nggak mungkin dapat 18. Karena ini kuadrat tambah 12 kuadrat baru 18. Berarti ini bukan segitiga sama kaki juga. Sama segitiga siku-siku. Sama kaki bukan, sama sisi bukan, siku-siku bukan. Oleh karena itu bagaimana, Bu? Berarti pakai rumus segitiga sembarang. Oke, next kita ke lembar berikutnya. Oke, kita di lembar selanjutnya. Yang kita cari adalah jarak titik H ke garis KC. Berarti yang kita cari kita tulis kembali. Jarak titik H, distance dari titik H ke KC, atau kita tulis HH aksen. Nah, berarti H ini kita proyeksikan pada garis KC, sifatnya tegak lurus, kita namakan H aksen. Karena dia segitiga sembarang, maka kita gunakanlah rumus. KH aksen sama dengan yang terdekat dari KH aksen itu KH kuadrat ditambah dia terletak di mana, yaitu KC kuadrat dikurang HC yang terjauhnya per 2 kali KC. Oke, KH kuadrat kita masukkan 18 kuadrat. KC kuadrat kita masukkan 12 akar 2 kuadrat. HC kuadrat kita masukkan 6 akar 5 kuadrat. Oke. Per 2 kali 12 akar 2. Lanjut, kita 18 kuadrat itu adalah 324. Kita cari ya. 18 kali 18. 12 kuadrat 144 dikali dengan akar 2 kuadrat 2. Berarti 288 dikurang 6 kuadrat itu 36. Dikali dengan akar 5 kuadrat itu 5. 36 kali 5, 180. Per 24 akar 2. Kita jumlahkan. Ternyata 324 dikurang 180 ditambah 288 itu nilainya adalah 432 per 24 akar 2.
Perkecil 432 dibagi dengan 24 itu jadinya 18. 18 per akar 2. Karena nggak boleh akar di bawah, berarti 18 per 2. Cabut bawahnya, akarnya munculkan samping. Jadi 9 akar 2. Ini prosedurnya tinggal kalian hitung lagi ya, benar-benar nanti dapatnya seperti ini. Ingat, akar tidak boleh di bawah. Apa? Sifatnya haram hukumnya. Jadi gimana cara mengalihkan akar sekawan atau tidak? Ingat yang pernah Ibu ajarkan, cabut akar bawahnya, munculkan ke samping. Jadi akar 2-nya hilang jadi 2, 18 bagi 2 akar 2. Oke, dapatnya 9 akar 2. Berarti KH aksennya sudah dapat 9 akar 2. Bagaimana dengan HH aksennya yang ditanya? HH aksen sama dengan akar dari ini, berarti sisi miring kuadrat dikurang sisi yang lain, 9 akar 2 kuadrat. Nah, ini juga Ibu gunakan kalau kalian mau manual tidak masalah. Ibu nengok 18 dengan 9. Oh, ada kelipatan. Berarti 18 itu kan 9 kali 2. Berarti 9 kuadrat kali 2 kuadrat. Kemudian di sini 9 kuadrat kali akar 2 dikuadratin itu, iya betul 2. Jadi 9 kuadratnya Ibu keluarin. 9 kuadrat, buka kurung, sudah ambil 9 kuadrat, berarti sisa 2 kuadrat. Sudah ambil 9 kuadrat, keluarin, berarti kurang 2. Oke, karena kalau kali masuk jadi kali masuk juga sama. Berarti akar dari 9 kuadrat, 4 dikurang 2, 2. Yang boleh keluar siapa? 9 Bu, akar ketemu kuadrat, keluar dia 9 akar 2 cm. Oke, sama Bu dengan ini. Ya, kebetulan ya. Jadi jawabannya HH aksen adalah 9 akar 2. Kita tengok apakah ada jawabannya. Iya, ada. Maka jawabannya adalah 9 akar 2 cm. Oke, itulah contoh soal 6. Kita lanjut ke contoh soal 7. Oke, kita lanjut ke contoh soal 7. Diketahui kubus ABCDFGH rusuk 4 cm. Rusuknya 4 cm. 4 cm. 4 cm. Titik P adalah titik potong AH dan ED. AH dan ED itu adalah titik potongnya adalah P. Oke. Kita tuh potongkan dulu, kemudian ini kita sebut sebagai P. Oke, lanjut. Titik Q adalah titik potong FH dan EG. FH dan EG. Oke. Nama titik potongnya adalah titik Q. Jarak titik B, ini B-nya, ke garis PQ. Oh, PQ-nya dihubungkan. Ini sudah pernah kemarin belajar nih mencari jarak P dengan Q nih. Berarti ingat-ingat kembali jarak titik dengan titik. B ke PQ. Nah, kita gambar dulu. Kita anggap aja ini segitiga, kita nggak tahu apakah dia siku-siku, sama kaki, atau sama sisi. Kita ambil segitiga biasa. Di mana dia adalah BPQ dan B itu pasti di atas. Maka kita tulis di sini, pandang segitiga BPQ. Nah, B-nya di atas. Kita nggak tahu nih, kalau dia siku-siku kita ubah nanti. B, E, I. Nah, sekarang kita sudah punya, nah kita tengok dulu. Kalau kita cari BQ, kita pakai BFQ. Berarti BF-nya 4, FQ-nya, nah kita tulis di sini. Yang pertama, cari BQ. BQ, pandang segitiga BFQ. Nah, dulu segitiga BFQ. Udah pasti siku-siku ya, karena dia menggunakan titik sudut, dua titik ini BF ini. B yang siku-sikunya adalah F, kemudian misalkan ini B, ini Q ya. FB-nya itu 4, sedangkan FQ-nya, FQ itu apa? FQ adalah setengah dari, FQ itu setengah dari FH. FH itu apa? FH itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang, rumusnya rusuk akar 2, berarti setengah dikali 4 akar 2. Coret-coret dapat 2, jadi jawabannya 2 akar 2. 2 akar 2. Lah, berarti BQ itu apa? BQ sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat.
Ini boleh kamu pecah juga, nggak masalah. Tapi kalau ini kecil ya udah ibu langsung aja ya. 4 kuadrat itu 16. 2 pangkat 2, 4 dikali 2, 8. Akar dari 16 tambah 8 itu 24. Berarti kita dapatnya adalah 4 dikali 6. Ya, 4 kali 6 berarti jawabannya, kita batasi, berarti jawabannya 2 akar 6 cm. Dapatlah kita beki ya, beki 2 akar 6 cm. Nah, yang kedua, kita dapat bekinya 2 akar 6. Sekarang BP-nya. Kalau kamu mau cari BP, maka kamu pandang segitiga yang sudah terhubung aja. BP. Berarti ini aja langsung nih. Siku-sikunya otomatis di A, walaupun kamu nampaknya tidak tapi kamu ingat, ini AB ini sejajar, ini AB ini adalah rusuknya, berarti dia pasti siku-siku di sini A ya. Maka pandang segitiga PAB atau APB boleh, dimana siku-sikunya itu adalah di A, dia nempel di A. Oke, ini B, ini B. Nah, sekarang pertanyaannya AB-nya berapa? AB-nya 4. Terus AP-nya adalah setengah dari, AP itu adalah setengah dari ED atau setengah dari diagonal sisi, berarti setengah kali 4 akar 2, jawabannya 2 akar 2. 2 akar 2. Oh, ini sama ini dengan yang pertama, 4 dengan 2 akar 2, berarti PB-nya langsung aja. PB-nya kesimpulannya sama dengan beki. Karena 4 dengan akar 2 udah sama, berarti bekinya dengan PB-nya, BP-nya itu sama. 2 akar 6 cm. Nah, kita pasang dulu yuk. Bekinya itu 2 akar 6. PB-nya itu 2 akar 6. Oh, udah nampak nih. Berarti PQ-nya bagaimana? Berarti yang ketiga, kita mencari PQ. PQ ini pembelajaran kemarin. Kalau dia modelnya gini, maka kita pakai seperti ini. Kita ambil di tengah-tengah titik bantu. Kita ambil tengah-tengah titik bantu, maka di sini O. Jadi O ini dia adalah tegak lurus. Karena kalau dia ke sana itu tidak mungkin, dia ke sini juga tidak mungkin siku-siku. Berarti dia harus tegak lurus ke salah satu titik. Kita buat titik bantu. Berarti di sini adalah titik O, kemudian sini PQ. Nah, OP itu sejajar dengan HD. Sejajar dengan HD tapi setengahnya, karena di tengah-tengah berarti 2. Kemudian OQ juga itu setengah dari HG, sejajar dengan HG atau sejajar dengan EF, setengahnya berarti 2. Kemarin sudah diajarkan kalau 2 dengan 2 maka QP-nya itu adalah 2 akar 2. Kalau mau dihitung pakai Pitagoras boleh nggak Bu? Boleh, tidak ada yang larang. Kalau 3 akar 2, 4 akar 2. Kalau dia sama langsung ya. Tapi kalau dia beda ya pakai Pitagoras. Ini QP-nya berarti 2 akar 2. Terlihat segitiga apa? Sama sisi tidak, tapi dia sama kaki. Maka B ini, karena DBPQ, berarti DPPQ, kita nomor 4-nya, distance dari B, PQ, itu sama saja dengan BB aksen, sama saja dengan, nah perhatikan BB aksennya nih, kita bagi 2 berarti, tegak lurus. Ini B aksen namanya. Berarti dia di sini akar 2, di sininya akar 2. Berarti akar dari, di sini akar 2 ya. BB aksennya akar 2, B aksen Q-nya juga akar 2. Sehingga kalau kita cari BB aksen akar dari sisi miring kuadrat, 2 akar 6 dikuadratin. Ditambah apa dikurang? Dikurang. Kenapa dikurang? Karena cari sisi yang lain, bukan cari sisi miring. Akar 2 kuadrat. Kita jumlahkan. 2 akar 6 dikuadratin, 4 dikali 6, 24. Dikurang akar 2 dikuadratin, itu 2. Jawabannya 24 kurang 2, akar 22. 22 itu kalau dibagi 4 nggak bisa, dibagi 9 juga nggak bisa, 16 nggak bisa, 25 nggak bisa, udah otomatis. Jadi tetap akar 22. Oke, jadi jawabannya jarak dari titik B ke garis PQ atau BB aksen itulah akar 22. Jawabannya A. Jadi tadi kamu dapat contoh segitiga sembarang, diingatkan lagi. Habis ini segitiga sama kaki, kasus segitiga sama kaki. Nah, bagaimana dengan contoh soal 8? Kita lanjut next.
Kita lanjut ke contoh soal 8. Contoh soal 8, diketahui balok ya. Sekarang kita beralih ke balok. Panjang AB-nya 4, BC-nya itu 6, kemudian AE-nya itu 12. Kemudian jika K titik tengah AB, K-nya di sini ya. Berarti K titik tengah berarti sini 2, sini 2. Kemudian jarak titik K ke garis diagonal AC. Oke, berarti gini. Berarti K ke sana, K ke AC, K ke C, dan K ke A. Oke. Maka kita tulis di sini pandang segitiga AKC. Karena ini dia balok, jadi nggak kayak kubus, berarti nggak persis bahwa ini siku-siku di sini. Kita buktikan dulu ya. Kita pandang segitiga AKC. Buat siku-siku. Kita buat dulu segitiga sembarang dulu. Kita buktikan apakah dia siku-siku. Oke, karena dia AKC, segitiga AKC di mana K adalah titik, berarti yang di bagian atas adalah K. Oke, karena ini balok ya, balok berarti beda ukuran dia nih. Kemudian AC. Yang bisa kita cari, AK sudah ada 2, otomatis. Kemudian KC kita cari, kita borasnya itu di B ya. Nah, kemudian coba berarti kita mencari B-nya. Kita mencari KC-nya. Kalau kita cari KC berarti kasus pertama, KC itu pandang segitiga KBC. Oke, siku-sikunya di B. Oke, siku-siku di B, kemudian K dengan C terserah, berbalik juga tidak masalah. Berarti di sini KB-nya itu 2, BC-nya itu 6. Berarti KC-nya itu sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, berarti 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 36 ditambah 4. Tidak usah dipecah karena kecil. Yang tadi ibu pecah karena besar angkanya. 36 tambah 4 itu 40. Berarti akar dari 40. 40 itu 4 kali 10. Boleh 4 kali 10, 40. Berarti akar dari 4 kali 10. Karena 10 nggak bisa lagi, berarti 2 akar 10. Dapatlah kita KC itu 2 akar 10. Lanjut, yang kedua. Yang kedua kita mencari AC. AC itu sama dengan, itu adalah diagonal sisi pada balok. Dimana dia pandang segitiga, berarti dia pandang segitiga ABC, ya kan? ABC siku-sikunya di B, berarti 6 dengan 4, berarti akar dari, kita langsung aja ya, 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar dari 6 kuadrat itu 36, 4 kuadrat itu 16. Jawabannya akar dari 52. 52 kita bagi 4, 13. Berarti akar dari 4 kali 13. Keluarkan jadi 2 akar 13. Oke, makanya di sini ada muncul akar 13 ya. Nah, di sini dapatlah 2 akar 13. Oke. Ini kalau ibu kuadratkan 2 kuadrat tambah 2 akar 10 kuadrat itu nggak mungkin dapat 2 akar 13. Atau 2 kuadrat tambah 2 akar 13 juga nggak mungkin. Jadi ini bukan Pitagoras, tapi dia segitiga sembarang. Kesimpulannya ini adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Ada yang bilang sembarang, ada yang bilang sebarang, terserah. Ya, berarti kita proyeksikan K ke AAC, berarti siku-siku ini ke aksen, karena dia segitiga sembarang, berarti kayak tadi lagi menggunakan rumus yang sebelumnya. Oke, maka kita cari K ke aksen, itu kita mau cari K ke aksen, kita cari AK aksen dulu. AK aksen sama dengan, yang terdekatnya adalah AK kuadrat ditambah AC, dia terletaknya di AC kuadrat. Kemudian dikurang dengan yang jauh, KC kuadrat.
per 2 kali AC. Oke, letaknya di mana? AK berarti 2 kuadrat. AC berarti 2 akar 13 kuadrat. Kemudian KC berarti 2 akar 10 kuadrat. Lanjut per 2 kali 2 akar 13 karena AC. Lanjut lagi 4 ditambah 50, 2 dikurang 10. Tahu 40. Nih. Tahu dari mana, Bu? Ya tadi ada kan 52 diakarin jadi ini. 40 diakarin jadi ini. Jadi kalau dikuadratin ya ini. Berarti 4 akar 13. Ini jangan coret ini. Salah ini, jumlahkan dulu. Berarti 56 dikurang 40 itu adalah 16 per 4 akar 13. Dapatnya 4. 16 bagi 4, 4. 4 per akar 13. Ingat, tidak boleh akar berada di bawah, haram hukumnya. Maka seperti tadi, kalikan akar sekawan. Atau kita ingat kalau ada akar di bawah, cabut akar bawahnya, munculkan samping. Oke. Sampai situ, itulah angka aksen. Baru dapat angka aksen, mau cari kakak aksen. Berarti ini yang keberapa tadi? 3 ya. Berarti yang keempatnya, angka aksennya bagaimana? Kakak aksennya udah dapat. Kakak aksennya adalah pakai Pitagoras, sisi miring dikurang sisi yang lain. Sisi miringnya, kamu karena ambilnya angka aksen, berarti sisi miringnya 2. 2 kuadrat dikurang angka aksennya. Angka aksennya kita ambilinnya aja 4 per akar 13. 4 per akar 13 dikuadratin. Biar nggak pening, nggak mumet kuadratinnya. Nah, sama dengan akar dari 4 dikurang 16 per 13. Kok bisa, Bu? 4 kuadrat 16. Akar ketemu kuadrat habis, jadi 13. Samakan menyebut. 13 dikali 4, 52. 52, itu tulis saja dulu. 52 kurang 16 per 13. Sama dengan akar dari. Oke. 52 kurang 16 itu 36. Ternyata per 13. Yang boleh keluar dari akar ini, akarnya sampai bawah ya. Akarnya sampai bawah, sampai pernya. 13 nggak bisa keluar, Bu. 36 aja. 6 per akar 13. Boleh di bawah akarnya, nggak boleh, Bu. Berarti 6 per 13 akar 13. Selesai. Inilah dia sentimeter. Berarti kalau gitu, D jarak antara titik K ke garis AC itu sama saja dengan kakak aksen, sama saja dengan 6 per 13 akar 13 cm. Oke, kita lihat jawaban sebelumnya. Apakah ada jawabannya bagian E? Ternyata 6 per 13 akar 13 cm. Ya, itulah contoh soal 8. Kira-kira sampai di sini dapat dipahami. Jadi rumus ini yang kita gunakan tadi ada segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu udah 2 kali. Biasa orang nyebut sebarang, ada juga orang nyebut sembarang. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 9. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 12. Berarti semuanya 12 cm ya. Titik P terletak pada rusuk EF dengan perbandingan EP banding PF 1:3. Ini masih perbandingan. EP berarti karena dia 1:3 berarti agak ke E ya. EP itu 1, kemudian PF itu 3. Tapi bukan panjangnya ya, ini perbandingannya. Jarak titik B ke ruas garis PG. Oke. PG dihubungkan, ini garis PG. Jarak titik B ke garis PG. Oke. Dan jelas segitiga, kita nggak tahu segitiga apa, tapi memang bukan segitiga siku-siku nampaknya karena dia sudah bergeser dari titik sudutnya. Ya, kita coba kerjakan. Kita tulis pandang segitiga BPG. BPG. Sebelum kita lanjut, kita hitung dulu lah nilai PF berapa ya untuk memudahkan kita. Jadi sebelum kita lanjut di situ, kita tulis dulu perbandingannya. EP
Banding PF itu adalah 1:3. Misalkan Ibu mau cari PF dulu. PF. Berarti PF per EF ya. Per EF. Karena kita nggak bisa pakai EP karena kita belum tahu kedua-duanya. Jadi kita bandingkan PF banding EF semuanya. Karena EF sudah diketahui. EF berapa? F 12. PF itu perbandingannya adalah 3. Kemudian EF itu perbandingannya otomatis dijumlahkan 4. Oke. Ya, karena semuanya EF itu, PF itu hanya 3, EF itu 4. Ibu pakai perbandingan semuanya, karena yang diketahui semuanya. PF itu tidak diketahui, Ibu. Itu yang mau dicari. Kemudian EF itu sudah diketahui 12. Kemudian di sini 3/4. Oke. Apa yang terjadi? 4 kita kalikan ke sana, berarti PF sama dengan 3/4 dikali 12. 12 dibagi 4, dapatlah 3. Jadi PF-nya itu adalah 9. Nanti kalau ada yang tanya, EP-nya gimana? EP-nya itu berapa? EP-nya ya 12 seluruhnya dikurangi 9. Dapatlah 3. Oke, ini yang kasus pertama dulu. Baru kasus kedua kita pandang segitiga BPG. Kita sudah dapat berarti ini 9 cm, ini 3 cm. Oke. Sekarang pandang segitiga BPG, berarti yang di atas itu adalah B. Kenapa? Karena dia adalah titik. Ibu selalu bilang titik di atas, kemudian garis di bawah. Kita belum tahu apakah dia siku-siku atau tidak, atau dia sembarang, atau dia sama kaki, atau bahkan sama sisi. Nah, sekarang kita punya BP. BP itu 9. Kalau kita cari BP pandang segitiga BFP. Ya, BFP. Dimana sudah punya 9 sama 12. Nah, kalau kita cari BG juga sama. BG juga di sini berapa? BG. Berarti 12. Oke. Terus kalau kita cari PG. Kalau PG berarti 9 dengan 12 ya. 9 dengan 12. Berarti kalau gitu, kalau kita cari PG itu pandang segitiga. Kita cari PG itu pandang segitiga PFG. Nah, ternyata sisinya sama, 9 dengan 12. 9 dengan 12. Berarti kita bisa kesimpulan BP itu sama dengan PG. Kalian perhatikan nih. Ini 9, 12 kan untuk mencari BP. Untuk mencari PG 9, 12 juga. Berarti sama. Berarti akar dari 9 dengan 12. 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke. 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ibu mau pecah boleh, enggak juga enggak masalah. Ini 81 langsung Ibu tulis. Ini 144. Ibu dapat 225 ya. 225 itu 225 adalah akar 225 itu 15. Gitu ya. Jadi kita dapat BP dengan PG ini 15. Loh, sama kaki, tapi kok terbalik? Harusnya kan kalau sama kaki di sini. Nah, nanti kita tengok caranya lagi. Oke, ini kasus kedua, sorry, ini jelas. Pandang segitiganya nggak usah. Yang ketiga, kita mau cari BG. BG itu sama dengan diagonal sisi. Atau bidang. Rusuk akar 2 jawabannya. 12 akar 2. Oke. 12 akar 2. Nah, ini kan harusnya dia ke sini. Ya, ini siku-siku di sini namanya B aksen. Tapi karena Ibu lihat lebih mudah Ibu ke sini, boleh nggak Bu pakai PB aksen? Boleh nggak pakai PB aksen, terus nanti kita cari PB aksennya kita cari, kemudian kita cari BB aksen. Boleh. Pakai segitiga sembarang. Boleh. Kenapa? Karena jatuhnya bukan di siku sama kaki, bukan di sini. Tapi Ibu mau pakai cara lain. Ibu mau pakai perbandingan luas segitiga. Jadi Ibu ambil kesimpulan, Ibu mau cari PP aksen dulu lah. Nah, jadi kasus keempat, Ibu cari PP aksen. Karena dia segitiga sama kaki, ini sama kaki ya nak. PP aksen berarti ini 6 akar 2, ini 6 akar 2. 6 akar 2.
Ini siku-siku juga. Berarti PP aksen itu boleh pakai rumus yang tadi ya, luas segitiga, yang segitiga Semarang boleh. Tapi boleh Ibu tampilkan cara lain, Ibu pakai PP aksen karena kebetulan ini sudah ada yang sama kaki. Nama akar 2 berarti akar dari 15 kuadrat dikurang 6 akar 2 kuadrat. 15 kuadrat dikurang, karena sisi miring diketahui, kurang sisi yang lain 6 akar 2 kuadrat. Dapatnya akar dari 225 dikurang 72. Dapatnya akar dari, kita kurangi dulu. Oke, dapatnya 153. 153 itu kita bagi 9, dapatnya 9 dikali 17, dapatnya 3 akar 17. Nah, oke, dapat PP aksen kita. Yang kelima, kasus kelima terakhir, Ibu pakai perbandingan luas. Perbandingan luas harusnya sama. Luasnya kalau ini alasnya, ini tingginya, sama dengan ini alasnya, PG alasnya, BB aksen tingginya. Berarti setengah kali. Ibu pandang ini ya, segitiga ini, Ibu pandang ini alasnya. BG dikali tingginya PB aksen. Oke. Harusnya sama dengan kalau kita setengah kali, ya sama karena satu segitiga. Berarti setengah kali ini alasnya PG dikali PG alasnya kali tingginya BB aksen. Kita masukkan. Setengahnya boleh habis. Kenapa? Karena saling bagi. BG-nya berapa? BG-nya itu 12 akar 2. PP aksennya berapa? PP aksennya tadi sudah dicari 3 akar 17. PG-nya berapa? PG-nya 15. BB aksennya berapa? Tidak tahu. Oke, lanjut. Berarti BB aksen itu sama dengan 15 dibagi 3 dapat berapa? Dapat 5. 5 untuk yang lebih besar ya. 15 bagi 3, 5. Berarti 12. 2 kali 17 boleh dikalikan akar sama akar. Berarti akar 34 per 5. Oke, selesai. Sentimeter. Kalau kamu pakai rumus segitiga sebarang, kayak tadi, sama nggak hasilnya? Sama. Boleh pakai perbandingan luas, boleh pakai segitiga sebarang. Oke, itulah contoh soal nomor 9. Jadi kalau gitu, jarak, oke, jarak dari B, PG itu sama dengan BB aksen, sama dengan 12 per 5 akar 34 cm. Selesai. Kita lanjut ke contoh soal 10 yang terakhir. Oke, contoh soal 10 yang terakhir. Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang rusuk AB. Oh, ini balok ya. Jadi AB-nya 3 cm, BC-nya 4 cm, CG-nya 12 cm. Jarak titik C ke diagonal HB. Jarak titik C ke diagonal HB. Oke. Nah, ini sudah terlihat sih. Ini kalau balok tapi dia terletak betul-betul menggunakan titik sudut. Ini harusnya siku-siku. Jadi ingat ya, kalau dia terletak betul-betul di dalam situ, maksudnya menggunakan titik sudutnya itu udah pasti siku-siku. Kalau dia tidak menggunakan titik sudutnya, di dua itu tidak menggunakan titik sudutnya, kan siku-siku. Kenapa bisa gitu? Kalau ada ini 4, kemudian di sini 4 akar 3, 4 akar 3 ini diagonal ruang, ini diagonal sisi. Sudah ada 3 komponen itu, harusnya siku-sikunya adalah di yang menghadap diagonal ruang. Jadi kalau ada rusuknya sendiri, terus diagonal sisi sama diagonal ruang, tiga itu ada, berarti itu indikatornya udah pasti dia adalah segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya selalu menghadap ke yang paling panjang ya, berarti diagonal ruangnya, berarti di sini dia menghadap. Oke. Tapi ditanya C ke HB, berarti kita tulis di sini pandang segitiga CHB. Ulang ya. Kalau sudah ada rusuknya, ada diagonal sisinya, kemudian ada diagonal ruangnya, 3 komponen itu ada, itu udah pasti segitiga siku-siku. Kemudian siku-sikunya di mana, Bu? Siku-sikunya yang menghadap diagonal ruang. Karena diagonal ruang itu sisi yang paling panjang. Oke?
Nah, contohnya seperti ini. Ini ada rusuknya, ada diagonal sisinya, ada diagonal ruangnya. Maka ini udah pasti Pitagoras. Kemudian, udah pasti Pitagoras, udah pasti segitiga siku-siku. Kemudian siku-sikunya menghadap kemana? Ke diagonal ruangnya. Berarti siku-sikunya di C. Ibu copot. Siku-sikunya di C. Siku-siku di C. Di sini HB. Kemudian, jarak C ke HB. Berarti C ini mau diproyeksikan ke sini. Karena C-nya yang siku-siku, bukan siku-sikunya di H atau B. Kalau siku-sikunya di H, berarti jaraknya C ke H. Karena siku-sikunya di C, atau siku-sikunya di B, berarti jarak C ke B. Langsung. Tapi karena dia siku-sikunya itu di C, maka dia harus diproyeksikan ke sini lagi, C aksen. Oke, kita cari mulai. Apa yang kita punya? CB-nya ada 4 cm. Kemudian HC-nya. HC-nya adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Oke, rumusnya karena dia pakai di sana berarti 3 kuadrat dengan 12 kuadrat. Berarti akar dari 12 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Karena dia ada di sini ya, Nak. Oke, dia di sisi belakang berarti panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat ya, Karin. 12 kuadrat itu 144 ditambah 3 kuadrat itu 9. Akar dari, kembali lagi 153. Berarti kalau 153 tadi adalah 9 dikali berapa tadi? 17 ya. 17 berarti 3 akar 17. Berarti HC-nya kita sudah dapat 3 akar 17. Nah, sekarang mau cari HB. HB-nya kamu bisa pakai Pitagoras, bisa juga bisa pakai 4 kuadrat tambah 3 akar 17 kuadrat, bisa juga pakai dasarnya yang kemarin, panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tinggi kuadrat. Sama nggak? Sama lah. Ini kan juga dapat dari lebar kuadrat tambah panjang kuadrat tambah tinggi kuadrat. Ini lebar kuadrat. Ya udah, berarti kalau kita mau cari HB, langsungnya akar dari 4 kuadrat ditambah 3 akar 17 kuadrat. Berarti dapatnya 16 ditambah, ini jangan ditanya lagi ya, langsung ke sini. 153. Akar dari 169. Akar dari 169 itu 13. Kalau 196 itu 14 ya. Berarti di sini dapat 13. Maka kalau kita cari distance dari C ke HB itu sama saja dengan CC aksen, sama saja dengan ya alas kali tinggi per alas kali tinggi. Ya kan gitu kan? Jadi ini dikali ini, kita langsung aja 3 akar 17 dikali 4 ya, dibagi dengan 13. Kalau kamu masih terbiasa nulis setengah kali BC kali HC sama dengan setengah kali HB dikali CC aksen, boleh, nggak masalah. Ibu langsung aja alas kali tinggi per alas langsung. Tingginya kan yang dicari. Berarti ini CC aksen sama dengan 3 kali 4 itu 12 per 13 akar 17. Ini sudah nggak bisa disederhanain lagi nih, sentimeter. Selesai sudah contoh soal 10. Oke, kali ini pembahasan memang 5 soal. Ibu harapkan kalian sudah lebih mantap lagi, tahu mencari segitiganya, tahu menentukan apa ini siku-siku, apa dia sama sisi, sama kaki, atau dia menggunakan perbandingan luas segitiga. Semoga hari ini bisa lebih mengasah lagi dari pertemuan 7, 8, dan ini pertemuan 9, bisa mengasah lagi pengetahuan yang sudah sebelumnya kalian dapat. Oke, sampai di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.